sedang heboh terkait pemberitaan PT Perkebunan Nusantara, yaitu PT PN 8, melakukan somasi kepada pengelola pondok pesantren Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor. Dalam surat somasi dijelaskan, lahan yang dibangun pesantren oleh Yayasan Pesantren Agrokultural Megamendung merupakan aset milik PT PN 8 berdasarkan sertifikat HGU nomor 299 tanggal 4 Juli tahun 2008. Pojok hukum tidak akan membahas terkait Habib Rizik ataupun PT PN, tapi kita akan membahas apa sih HGU atau hak guna usaha. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, definisi dari hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk kegiatan perusahaan, pertanian, perikanan, dan peternakan dengan luas paling sedikit 5 hektar. Serta jika luasnya 25 hektar atau lebih, harus memakai investasi, modal yang layak, dan teknik perusahaan yang baik. Hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Selanjutnya, dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diatur bahwa jangka waktu HGU dapat diberikan untuk waktu 25 tahun. Sedangkan waktu yang lebih lama yang dapat diberikan yaitu 35 tahun. Jangka waktu pemberian HGU dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun. Mengenai pihak yang mempunyai HGU diatur, yaitu A. Warga negara Indonesia, B. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat, maka dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Jika tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum. Pendaftaran HGU dapat terjadi melalui penetapan pemerintah. Pendaftaran ini merupakan alat pembuktian yang kuat. Mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Hak pada HGU hapus dikarenakan A. Jangka waktunya berakhir, B. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, C. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, D. Dicabut untuk kepentingan umum, E. Ditelantarkan, dan F. Tanahnya musnah. Berdasarkan penjelasan dari UU-PA, maka HGU dikhususkan untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. HGU sebagai hak-hak yang baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang hanya diberikan terhadap tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Jadi, tidak dapat terjadi atas perjanjian antara pemilik suatu hak milik dengan orang lain sebagaimana pendapat Niketut Sri Parwati dan Sujito, yakni politik hukum pemberian hak guna usaha setelah berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan implikasinya terhadap nasib petani, yakni Jurnal Mimbar Hukum Volume 21 Nomor 1 Februari tahun 2009. 141 hingga 154 halaman 143. Perlu kita pahami peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai HGU, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Status tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah tanah negara. Ketika tanah itu merupakan kawasan hutan, maka harus dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan. Selain itu, ketika HGU terdapat tanaman dan atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah pemilik bangunan dan tanaman tersebut,
diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang HGU baru. Tanah HGU merupakan tanah negara, maka HGU sangat erat kaitannya dengan kepentingan publik karena penguasaan negara atas tanah merupakan perwujudan dari mandat rakyat Indonesia. Meskipun HGU dapat diberikan kepada tanah hak pengelolaan dan hak milik, namun pemegang HGU tetap memiliki kewajiban-kewajiban khusus selama memegang HGU. Kewajiban ini erat kaitannya dengan kepentingan publik.